Jadi yang pertama-tama kita tuh cek dulu PC kita sehat apa enggak. Nah, caranya kita bisa lihat di sini. Kita masuk performance. Nah, di sini nih kelihatan grafik CPU kita. Utilisasinya masih 54% lah ya. Nah, ini masih dalam keadaan normal, background tab aja, jadi masih ringan, catatannya juga berjalan optimal. Lalu memori di sini saya yang terpakai itu sekitar 10 GB, dari yang terpasang itu sekitar 17, ya saya pasang 16. Nah, sisanya 3,5 GB. Nah, sebenarnya ini saya masih dalam background tab, cuma karena saya kemungkinan VM-nya ini masih aktif, jadi kepake memorinya, tapi ini masih dalam aman, masih dalam keadaan aman ya. Nah, terus ini ya, ini belum saya nggak aktif karena saya Ethernetnya itu nggak sepenuhnya aktif hidup karena saya nggak jalanin game sekarang. Nah, lalu juga wifi koneksinya ini saya lagi ngapa-ngapain, jadi masih kecepatannya masih nol. Lalu GPU di sini juga terpantau aman ya. Nah, temperaturnya juga sekitar 39 derajat Celcius. Jadi di sini kesimpulannya PC saya masih sehat. Cuma kalau misalnya karena saya pakai VM ya, ada kemungkinan nantinya bisa ganggu sistem kalau nggak stabil gitu. Jadi solusinya nih gimana nih? Kita butuh backup sistem untuk restore point. Apa tuh restore point? Restore point itu intinya kita nanti bisa menyimpan konfigurasi sistem dan register gitu, yang bisa kita kembali nanti kalau sistem kita nge-crash akibat update Windows nanti yang masalah kerusakan virus jaringan. Dan juga habis install aplikasi atau jadwal baru kita pengen balikin ke state-nya semula itu juga bisa. Nah, gimana caranya nih mau restore point? Pertama-tama kita bikin dulu backup sistemnya untuk restore point. Oke, makanya nanti dulu kita coba cek dulu Windows update-nya ya. Kita pastiin dulu Windows update. Nah, jadi nih semua fitur-fitur Windows saya juga udah update, udah centang hijau. Jadi buat yang PC-nya masih Windows update-nya masih kuning atau merah itu dihijauin dulu, cek for update, download dan install semua update-nya sampai dia hijau. Nah, saya sudah oke nih. Itu kita bisa cek nih virus. Nah, soalnya nih kalau di CPU nih, ini kan saya masih background tab biasa nih, jadi grafiknya nggak terlalu tinggi nih. Tapi kalau misalnya saya nggak ngapa-ngapain di PC terus cuma ada background tab tapi grafiknya bisa tinggi-tinggi sampai 100% tuh ada indikasi virus tuh. Jadi kita cek dulu, oke? Nah, kita coba cek virus pakai Malwarebytes. Nah, kita cek dulu skinnya. Oke, sebelum ini udah saya download ya, udah saya install juga. Cari aja Malwarebytes di Google langsung ketemu. Wih, waduh, scan complete. Wah, format potential password detected. Kita bisa lihat ya aja nih. Wah, mantap. Bisa koreksi dulu. Nah, oke, reports udah dikoreksi ya, berarti aman. Kalau mau bisa langsung dihapus juga, tapi oke, udah download. Nah, di sini juga kita bisa lihat detection history. Protection score, gimana caranya? Oke, nah nanti bisa dilanjutin, coba ke detection history. Nah, di sini saya quarantine itemsnya yang dari hasil scan itu ada di sini nih 4 cuma. Nah, oke, dari sini kita delete yang di quarantine itu. Lalu kita ke cek file sampah nih, cek media penyimpanan ya. Nah, kalau misalnya kadang tuh PC suka lemot nih, ya banyak file sampah, registry, habis kita uninstall aplikasi, sisa kan.
Nah itu tuh suka karena bikin dia penyimpanan jadi penuh. Nah itu yang kadang aduh lemot nih kalau lagi jalanin aplikasi. Nah solusinya nih kita bisa mau di screen up, contohnya misalnya di sini nih di screen up aplikasinya, atau misalnya juga bisa kalau mau kayak gini bisa comment from this MGR cuma kalau ini saya mau coba mesin ini. Oke, pilih dulu lokalisasi yang mau dibersihin. Nanti ini tinggal dicentang-centangin aja nih kan ini di ya. Nah terus nanti final file system itu. Nah kalau mau cek kita lah coba cek dulu ya. Oke, coba kita lihat. Nah cuma bisa kalau mau ya oke ini saya okein aja lah ini dulu. Yang mau dipilih silakan sesuai kebutuhan mau apa aja yang mau dibersihin. Cuma kalau gitu kita cobain aplikasi aja nih lewat sisi cleaner. Nah, kalau pakai aplikasi tuh yang register rumah sampah tuh bisa dia sortir tuh, jadi kita lebih dipermudah. Kadang-kadang kalau misalnya habis uninstall ulang kan, nah ya habis uninstall nih kan file registernya masih nyangkut loh. Nah kita cari satu-satu kan repot ya. Nah kalau misalnya sama aplikasi tuh udah dia yang sortir sendiri, jadi kita emang gampang tinggal hapus aja gitu. Nah coba kita scan phishingnya, tapi nanti agak lama juga sih tuh. Sekalian scan atau mau kita terus di sini juga bisa nih. Mau ada kalau misalnya yang kadang-kadang lemot juga tuh suka banyak aplikasi yang nggak penting gitu. Nah kita install taunya nggak dipakai yang ini hapus aja. Nah, saya mau pilih apa yang mau dihapus nanti, nah tinggal diklik pilih aplikasi yang mau dihapus. Nanti udah biru nih tinggal uninstall, atau misalnya ada aplikasi yang rada-rada bermasalah nih misalnya gitu. Nah kita bisa mencet prepare gitu, atau register sini nih kita bisa mau nge-scan ada masalah nggak di register itu, kita hapuskan file di scan file register kita nih. Coba misalnya scan file issue nih, do you want to activate or register on change. Kalau sini saya cancel dulu deh ya. Nah habis itu di sini nih kalau mau bikin backup atau startup nih ada misalnya pas habis di booting PC. Nah kan kadang tuh suka ada aplikasi itu yang suka tiba-tiba dia muncul tuh di startup itu juga semua loh lama nih mau pakai komputer dia startup semua aplikasi kan nggak startup kebanyakan kan kadang-kadang samaan ya gitu. Service analyzer misalnya nih ya, file-file yang makan memori bisa dicek juga nih di sini. Misalnya saya mau ngecek di sini ya cek di sini dulu. Nah banyak ya, masih berantakan gitu. Di sini duplicate finder. Kadang-kadang saya tuh suka ngopi file double triple tuh saya suka lupa hapus lagi. Di sini nih sistem restore tadi yang mau saya cobain gitu. Nah kalau di sini juga bisa sistem restore, tapi saya mau nunjukin cara yang lain.
Oh,